Shalom kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Jemaat GBI Rock Kupang. Kita berjumpa kembali dan kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sore hari ini kita akan belajar tentang topik Tuhan terpesona. Hal yang luar biasa yang kalau manusia terpesona oleh Tuhan, itu hal yang biasa. Tapi kalau Tuhan terpesona oleh manusia, itu hal yang luar biasa. Dan kita akan lihat apa yang mempesona Tuhan. Dan contoh-contoh orang yang mempesona Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini Tuhan, Engkau mengizinkan kami beribadah mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, urapan-Mu ya Roh Kudus menjamah hati kami saat ini, memampukan kami keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan kata-kata, menggunakan kata-kata dan kalimat, dan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, keterbatasan dalam memahami, Engkau mengurapi kami dan urapan itu memampukan kami mendobrak semua keterbatasan, sehingga apapun yang sudah Tuhan sediakan buat kami berkat yang luar biasa. Karena firman-Mu itu yang luar biasa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Mengubahkan hidup kami, membawa kami makin dekat kepadamu, makin menyerupai Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya saat ini Tuhan, oleh karena urapan kuasa Roh Kudus, memampukan kami mendapatkan berkat. Baik yang menyampaikan maupun yang mendengar, semua mendapatkan berkat maksimal, seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sore hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, kami percaya berkat firman-Mu dahsyat untuk kami masing-masing pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan belajar bersama-sama tema ini. Tuhan terpesona. Apa yang mempesona Tuhan? Yang mempesona Tuhan adalah iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan itu ukuran standar ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini ukuran standar. Nah, sekarang kita lihat ada dua pribadi yang sungguh-sungguh mempesona Tuhan. Yang pertama adalah perempuan Kanaan yang percaya. Dari Matius 15 ayat 22 sampai 28. Ayat 22 mari kita baca bersama-sama. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang terkasih, kekasih Tuhan, yang pertama kita lihat ada seorang perempuan Kanaan. Ya, yang tinggal di daerah tersebut, dia berteriak, "Eleo, kasihanilah aku ya Kurios, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan." Respons Tuhan Yesus adalah tidak meresponi. Tapi yang meresponi justru murid-murid Tuhan Yesus. Mereka minta kepada Tuhan Yesus untuk mengusir. Suruhlah ia pergi. Lalu, atas reaksi dari murid-murid Tuhan Yesus menjawab muridnya. Jadi bukan menjawab perempuan itu. Tuhan Yesus mau menjawab perempuan itu, tetapi jawaban ini ditujukan berarti wajahnya Tuhan melihat kepada murid-murid.
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Atas respon Tuhan Yesus tersebut, di ayat 25, dikatakan bahwa perempuan itu mendekat dan menyembah. Kata menyembah di sini proskuneo. Nanti kita lihat ya arti kata proskuneo. Perempuan itu mendekat kepada Tuhan Yesus dan dia menyembah proskuneo Tuhan Yesus sambil berkata, Tuhan, kurios, tolonglah aku. Nah, sebelum lebih lanjut kita lihat tentang Kanaan. Kejadian 9 ayat 25 dikatakan begini. Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina. Sudah hamba, paling hina lagi bagi saudara-saudaranya. Bagi seorang hamba, hukumnya pada masa lalu, pada waktu perjanjian lama, hamba ini diperlakukan seperti bukan saat ini ya, kalau saat ini hubungan pekerjaan itu hamba tuh punya hak. Pada zaman dulu hamba tidak punya hak, hak hidup pun tidak punya. Mereka ini sama seperti properti, sama seperti barang, milik. Jadi hidup dan matinya tergantung dari tuannya. Nah, Kanaan adalah hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Di Keluaran 33 ayat 2 dikatakan begini, Aku akan mengutus malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau menghalau. Kata menghalau di sini adalah garash ya, menghalau orang Kanaan. Orang Amori, orang Het, orang Hewi, dan orang Yebus. Kata menghalau di sana garas. Kita lihat juga di dalam Keluaran 34 ayat 11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau garas dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi sekalipun orang Kanaan sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di satu tempat, ketika orang Israel mendapatkan kairosnya, waktunya orang Israel masuk ke tanah Kanaan, maka mereka ini adalah objek yang harus dihalau, garas. Kata garas ini seperti menceraikan istri dari suaminya. Seorang istri yang diceraikan suami tidak ada harga lagi. Dia tidak punya, dia bukan satu pribadi manusia yang dihargai, sudah tidak ada harga sama sekali. Nah, jadi orang-orang Kanaan itu seperti itu. Lalu kita lihat kata proskuneo ya, menurut Strong Concordance. Strong berkata bahwa proskuneo itu menghormati orang dengan mencium punggung tangan. To kiss the hand, mencium punggung tangan seseorang sebagai bentuk penghormatan. Di antara masyarakat Oriental seperti di Persia, mereka melakukan proskuneo itu dengan berlutut, tikam lutut orang Kupang bilang, testanya menyentuh tanah, ya, menyentuh tanah sebagai wujud ekspresi dari menghormati orang yang sangat dihormati mereka. Dan biasanya proskuneo ini dilakukan kepada Tuhan, kepada Kristus, untuk orang-orang Yahudi ya, kepada makhluk-makhluk heavenly beings ya, dan juga kepada setan, orang yang menyembah setan, mereka juga proskuneo. Kata menyembah. Waktu kata menyembah juga, proskuneo ini digunakan sebagai contoh, sebagai hal seperti anak anjing peliharaan atau anjing peliharaan yang melihat tuannya datang, tuan yang biasa mengajak anjing ini bermain-main, atau tuan yang biasa memberi makan kepada anjing ini, ketika anjing itu melihat tuannya,
maka anjing ini akan bersikap mengibas-ngibaskan ekornya dan menjilat-jilat tangan atau kaki tuannya, atau menjilat-jilat apapun yang dia bisa jilat dari tuannya tersebut sebagai bentuk kasihnya kepada tuannya. Nah, kata ini dipakai oleh Tuhan Yesus, kata anjing ini ya, tapi anak anjing, kunareon di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kunareon. Kunareon di sini adalah anak anjing peliharaan ya. Beda dengan kuon. Kalau kuon anjing kebanyakan anjing yang hidup di pinggir jalan. Nah, waktu perempuan ini melakukan proskuneo, ini Tuhan Yesus berkata, nggak pantas, nggak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada kunareon. Tapi lihat ini perempuan. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dan ini sebuah fakta. Kekasih Tuhan, ini fakta setiap kali orang memelihara anjing, ada orang yang memberikan makanan khusus, tapi juga ketika tuannya makan, maka anjing itu akan mendapatkan remah-remah. Sebuah fakta. Dan hal ini memukau Tuhan Yesus, maka Yesus menjawab dan berkata kepada perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan setelah perkataan ini, setelah Yesus mengatakan hal itu, seketika itu juga anak daripada perempuan Kanaan itu sembuh. Kita lihat yang berikutnya. Ada seorang perwira Romawi. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Perwira itu memanggil Tuhan Yesus, Kurios, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Kurios, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku yang terkasih, kita lihat pertama, ada dua orang ini sama sekali bukan muridnya Tuhan Yesus. Ya. Jadi pertama kita lihat perempuan Kanaan, seorang perempuan dari Kanaan. Kita udah tahu tadi Kanaan. Kejadian ini dua kejadian yang menimpa atau yang terjadi pada saat dua orang ini mendapatkan atau mempesona Tuhan dengan imannya, itu berlangsung sebelum peristiwa salib ya. Jadi Tuhan Yesus karena dia adalah firman, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu tinggal bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia adalah logos yang menjelma menjadi daging, menjadi manusia, and the word became flesh. Ayat yang ke-14 dari Yohanes 1. Yesus adalah firman. Nah, karena dia adalah firman, dia tidak mungkin mengingkari dirinya. Firman itu adalah hukum, firman itu aturan. Yesus taat pada aturan. Sebelum peristiwa salib, maka semua berkat, hal-hal rohani,
prioritas utama karena Yesus datang itu untuk orang-orang Israel. Maka ketika kejadian ini berlangsung sebelum peristiwa salib, Tuhan Yesus ketika berkata kepada perempuan Kanaan bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di antara Israel. Iya, betul. Lalu dikatakan bahwa Israel itu adalah anak-anak Allah. Iya, betul. Sementara di luar Israel, para goyim, bangsa-bangsa, termasuk bangsa Kanaan. Itu tidak ubahnya seperti statusnya itu tidak sama levelnya dengan orang-orang Israel. Ya dan amin, itu menurut hukum yang diterima oleh orang-orang Israel dari Allah, sesuai dengan perjanjian lama. Tetapi setelah peristiwa penyalipan, karena orang-orang Israel menolak Mesias, maka kasih karunia keselamatan itu dibuka untuk semua manusia, termasuk bagi bangsa-bangsa selain Israel. Jadi, waktu perempuan Kanaan itu mengalami penolakan, kita lihat ya tadi, perempuan Kanaan itu mengalami pertama, dicuekin sama Tuhan Yesus. Kedua, usulan dari murid-murid Tuhan Yesus untuk mengusir perempuan itu. Ketiga, dijawab oleh Tuhan Yesus, nggak layak dong. Dipastikan bahwa Tuhan Yesus tidak dapat apa yang kuasa yang ada dalam Tuhan Yesus itu hanya untuk domba-domba yang hilang di antara Israel. Tapi kemudian perempuan itu makin mendekat. Bahkan dia proskuneo, dia menyembah Tuhan Yesus. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Lalu dijawab lagi oleh Tuhan Yesus. Tidak baik memberikan roti yang untuk anak-anak. Dengan berani perempuan ini punya keberanian. Dia berani. Dia datang mendekat dan dia menyembah. Betul. Oh, dia menjawab, Tuhan betul. Memang roti itu untuk anak-anak. Tapi anjing pun, kunarion pun makan remah-remah roti tersebut. Sebuah sikap yang luar biasa dari sikap hati seorang perempuan ini. Saudara, demikian juga perwira. Sikap Tuhan Yesus terhadap perwira beda. Bisa jadi perwira ini memang dia berwarga negara Romawi. Tapi karena dia sebagai seorang perwira yang Romawi, Rasul Paulus, seorang Yahudi, dia juga berkewarganegaraan Roma. Bisa saja perwira ini adalah salah satu dari orang-orang Yahudi tersebut. Sikapnya Tuhan Yesus beda, karena Tuhan harus konsisten dengan aturan-aturan hukum-hukum yang sudah ada. Tapi dua orang ini mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana sikap dari perempuan Kanaan tersebut ya. Pertama, perempuan ini menyebut Yesus sebagai kurios. Sekalipun dia perempuan Kanaan, dia menyebut Yesus sebagai kurios. Sementara perwira tadi juga menyebut Yesus sebagai kurios. Dua orang ini menyebut Yesus sebagai kurios. Tuhan, penguasa tunggal. Dua-duanya membutuhkan mujizat. Yang satu, anak perempuannya kerasukan setan. Dan korelasi hubungan antara kurios dengan dunia roh. Jadi perempuan ini tahu persis bahwa si kurios ini juga berkuasa atas dunia roh. Perempuan Kanaan ini tahu
bahwa yang namanya Yesus yang dielu-elukan oleh banyak orang Yahudi pada masa itu adalah penguasa atas dunia roh. Dan keyakinan ini, berdasarkan keyakinan ini, dia mengutarakan kepada Tuhan. Sekalipun melewati halangan-halangan, dia persisten, dia tetap menetapkan hati, dia harus dapat. Tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar untuk berharap artinya apa? Dia tahu bahwa dia ini perempuan Kanaan. Secara dasar, hak tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia statusnya seperti anak anjing. Tapi dia tahu sekalipun remah-remah dari kuasa, sedikit saja kuasa itu, remah-remah itu, dia dapatkan, diizinkan untuk mendapatkan remah-remah itu, maka anaknya pun sembuh. Luar biasa. Dan ini memukau Tuhan Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Lihat, pada waktu perempuan Kanaan ini masih proskuneo. Ya. Jadi perempuan itu mendekat dan menyembah. Lalu dia berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apakah harapannya dia sudah terjadi? Belum. Belum terjadi. Di ayat 28 dikatakan bahwa anak dari perempuan Kanaan itu sembuh setelah ada firman berkata, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Perempuan ini mengajukan proposal kepada Tuhan sekalipun tidak ada hak. Saat ini kalau kita mengajukan proposal, kita tahu, kita harus pasti tahu bahwa kita punya hak. Ada dana yang memang menjadi hak sebagai masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dari pemerintah, ya. Atau saya sering dimintain tolong orang lewat inbox, Bu, saya ini kuliah lah begini begitu. Saya langsung tanya, kamu bergereja di mana? Kamu berjemaat di mana? Untuk masalah sekolah itu masalah diakonia, atau untuk makan minum itu diakonia. Kalau diakonia berarti pertama kami prioritaskan, saya harus memprioritaskan jemaat, ya, sebagai hamba Tuhan. Tapi sebagai diri pribadi saya prioritaskan keluarga, jelas. Kita ada prioritas. Itu ada urutan-urutan, ya. Nah, demikian juga untuk dana sekolah. Ya, karena biayanya besar, kan pasti kita prioritaskan orang-orang terdekat. Jadi saya tanya, kamu bergereja di mana? Harusnya kamu minta dari orang terdekatmu. Pertama, kepada keluargamu, keluarga besarmu, kalau orang tua tidak mampu, keluarga besar. Kedua, gereja. Nah, kalau sampai melompat, tidak kenal, hanya kenal lewat Facebook saja, lalu minta. Wah, pasti tidak mungkin, tidak ada dasar untuk minta. Hal yang sama terjadi bagi perempuan Kanaan ini. Secara dasar firman Tuhan, dia tidak ada hak sama sekali. Tetapi Allah itu luar biasa. Tuhan mulai memberikan perempuan ini, dari inisiatif sendiri, dia mampu menyerap firman Tuhan itu. Dan itu bertumbuh memberikan kepada dia harap. Dan dia sampai berani terus mendesak sampai jadilah, Tuhan Yesus berfirman, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Satu hal yang luar biasa, ya. Kita bisa pelajari dari perempuan ini. Tidak ada dasar untuk berharap. Karena nanti kita akan lihat iman, ya. Sisi iman. Poinnya iman itu ada dua, nanti kita lihat. Demikian juga dari orang Romawi, tentara Romawi. Kalau dari perempuan ini kita belajar satu hal, bahwa dia bisa percaya, mempercayai
Yesus sebagai kurios, lalu melewati setiap halangan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Dan sampai akhirnya dia mendapatkan jawaban doanya. Nah, berikutnya kita lihat. Jawaban doa itu adalah bukan pada waktu perempuan itu mulai datang kepada Yesus. Waktu dia berkata, ya Tuhan, kurios. Dia menyebut Yesus sebagai kurios. Belum terjadi apa-apa. Waktu perempuan itu mendekat dan menyembah, belum terjadi apa-apa. Tapi waktu Tuhan Yesus berfirman, sepakat, menyetujui, memberikan ACC, memberikan approval pada proposal yang diberikan yang disampaikan disodorkan kepada Tuhan Yesus oleh perempuan Kanaan itu. Firman Tuhan menulis, seketika itu juga anaknya sembuh. Perhatikan ini, ada proses ya. Lalu yang menarik dari perwira Romawi ini adalah benar Tuhan mengagumi iman dari perwira ini. Tapi iman perwira ini mengajarkan kepada kita bahwa seorang kurios, Yesus Kristus sang kurios itu, karena perwira ini dia hidup dalam kultur seorang tentara, maka di dalam dunia ketentaraan itu ada kultur, ada budaya, ada satu aturan, apa yang diucapkan, perintah yang diucapkan oleh pimpinan harus dilaksanakan kepada anak buah. Nah, kurios ini berhadapan dengan hambanya yang sakit. Dan perwira ini berhadapan dengan hambanya yang sakit, dan dia paham bahwa Yesus adalah penguasa dari tubuh. Tubuh dari hamba sang perwira, Yesuslah penguasanya. Sebab dia berkata begini, waktu Tuhan Yesus berkata, aku akan datang untuk menyembuhkannya. Perwira itu menjawab, kurios, aku tidak layak menerimamu di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Nah, firman, dia tahu bahwa Yesus itu firman yang hidup, firman yang berkuasa. Maka hambaku itu, tubuh hambaku itu akan sembuh. Yesus adalah penguasa bagi tubuh. Lihat di ayat 9, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Jadi kalau di perempuan Kanaan ini mengetahui benar bahwa Yesus itu adalah kurios untuk alam roh. Roh setan tunduk pada perkataan Yesus, karena Yesus adalah kurios, penguasa tunggal, supremasi. Jadi kalau Yesus berfirman, hardik, maka siapapun, roh apapun harus takluk, tunduk, diusir, pergi. Perwira ini, dia tahu persis Yesus itu kurios bagi tubuh dari hambanya. Ketika Yesus berfirman, semua tubuh manusia termasuk tubuh hambanya akan takluk kepada firman-Nya Yesus. Karena dia adalah sang firman. Ini arti dari ayat yang ke-9. Luar biasa dua orang pribadi ini. Itu sebabnya Tuhan di ayat ke-10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, kita lihat tadi ya. Nah sekarang kita bandingkan dengan murid-murid Tuhan. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut
di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus oleh gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Kurios, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut?" Kata takut di sini adalah dilos. Strong menerjemahkannya dengan faithless, kurang iman, atau fearful karena imannya kurang, imannya nggak lengkap, nggak utuh, maka dia ketakutan, penuh dengan ketakutan. Mengapa kamu penuh dengan ketakutan? Kamu yang kurang percaya, oligopistos. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu. Perhatikan kata orang-orang itu, saya beri warna merah. Katanya, orang apakah dia ini? Ya, hingga nanti kita lihat secara lengkap ayatnya. Orang apakah dia ini? Tapi murid-murid itu yang disebut dengan orang-orang ini adalah murid-murid. Kekasih Tuhan, perempuan Kanaan itu orang kebanyakan, di bawah orang kebanyakan karena apa? Tidak semua bangsa disebutkan harus dihalau. Nah, tapi Kanaan ini, Kanaan adalah keturunan dari Ham. Ya, Kanaan adalah keturunan terkutuk. Dari semua keturunan Nuh, Sem, Ham, Yafet, Kanaan yang terkutuk. Jadi perempuan ini keturunan dari keturunan nenek moyang yang terkutuk. Harusnya mereka ini adalah orang-orang yang berperilaku aneh, ya, nyeleneh kalau orang Jawa bilang. Perwira Romawi mungkin masih bisa diharapkan karena ada sisi baiknya orang-orang Romawi, ya, orang-orang yang beragama. Sementara keturunan Kanaan ini sudah dari DNA-nya itu sudah penyembah berhala, orang yang karena kena kutuk. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini tiap hari bersama-sama Tuhan. Tiap-tiap hari bergaul dengan Tuhan Yesus yang adalah firman. Tapi kita lihat, Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai kurang percaya. Tidak ada apa-apa, mereka pasif. Begitu ada badai, mereka pasif dan mereka ketakutan. Mereka hanya mengandalkan Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus sanggup, tetapi harusnya ketika mereka melihat cara Tuhan mengajarkan dan segala macam, mereka harusnya bisa bertindak. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, dan mereka bukan orang lain dari Tuhan Yesus. Mereka adalah muridnya, mereka tahu. Seorang murid pasti tahu bagaimana gurunya bertindak. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu kurang percaya. Mengapa kamu kurang percaya? Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Dan di dalam ayat 27 mereka itu murid-murid itu jadi diklasifikasikan sebagai orang-orang itu. Orang kebanyakan, orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Mari kita lihat lanjut ya. Ini gambarnya. Kita lihat lanjut Matius 14 ayat 25. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, fantasma, roh. Lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah.
Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini tadi yang Matius 8, kisah tentang Yesus bersama muridnya di atas perahu, di atas kapal, kena badai, banyak. Sementara ini personal. Petrus belajar untuk bertindak, mengikuti gurunya, tetapi belum genap. Kenapa? Kembali, masalah iman. Ya. Nah, ini gambarnya. Sekarang kita lihat aspek iman. Ibrani 11 ayat 1, iman itu punya dua sisi. Iman, sisi pertama, iman itu adalah merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan ini bagian yang harus kita kerjakan. Iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu harus menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita, menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman pertama, firman Kristus harus ada terlebih dahulu menjadi dasar. Nah, dasar ini tidak terlihat. Karena ada dasar yang tidak terlihat, sebuah keyakinan yang kokoh, beranilah kita berharap. Jadi ini adalah sisi feminin daripada firman Kristus yang telah menjadi iman. Sisi feminin dari iman, sesuatu yang ada di dalam diri kita, harus ada. Dia harus menjadi dasar yang kokoh untuk harapan-harapan kita. Perempuan Kanaan itu punya. Dia mendengar firman. Dan dia tangkap. Dia yakin. Dia tidak mungkin memberanikan diri untuk bertindak lebih jauh. Dia tidak mungkin tahu cara menyembah yang disebut proskuneo. Kalau dia tidak kenal firman itu dengan baik. Perempuan Kanaan itu kenal siapa Yesus. Itu sebabnya dalam segala halangan, rintangan, dia terus menerobos halangan itu karena dia tahu persis ini kurios. Hanya Yesus yang bisa menolong dia. Dimulai dari firman Kristus yang dia dengar menjadi dasar. Lalu kemudian bukan cuma dasar, harus ada bukti dari Ibrani 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti ini ketika ada approval, ada persetujuan dari Tuhan. Waktu Tuhan berfirman, "Hai ibu besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." 2 kali. Firman Kristus pertama menyentuh kita harus menjadi dasar. Supaya kita berani berharap. Dan ada sentuhan berikutnya. Firman Kristus memberikan bukti. Segala hal yang kita harapkan yang belum terlihat tadi, tiba-tiba terbukti, nyata, approved. Logos yang menjadi rema dan manifestasi menjadi bukti. Itulah wujud atau jawaban doa. Haleluya. Yang terakhir kita lihat ya. Iman bukan untuk mencobai Tuhan. Matius pasal 4 ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis,
Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis ya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apa yang dikatakan oleh iblis memang benar, ada dasar. Mazmur 91 ayat 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa sih bedanya beriman untuk mencobai Tuhan dan beriman bukan untuk mencobai Tuhan? Inisiatif awal bukan iblis. Kalau mencobai Tuhan, inisiatif awal adalah iblis. Ya, iblis yang menginisiatifkan. Bukankah ada tertulis? Sama seperti ketika di Eden. Betul itu logos, betul ada tertulis. Tapi inisiatifnya dari iblis. Iblis bisa membisiki kita. Seolah-olah kita sedang di bawah mengimani sesuatu. Tapi tidak akan pernah terbukti. Karena itu untuk mencobai Tuhan. Membahayakan buat kita. Tapi kalau inisiatifnya memang dari diri kita, setelah kita mendengar firman Kristus, aku percaya Tuhan, aku membutuhkan, aku percaya. Dasar, lalu kita butuh the second rema, firman Kristus yang kedua, approval. Haleluya. Hari-hari ini, kita menghadapi masalah ketika keluar dari rumah. Kita berhadapan seperti murid-murid berada di badai. Keluar dari rumah bukan zona yang aman buat tubuh kita, apalagi yang sudah berusia di atas 60-an. Yang masih muda pun juga terlanda kekhawatiran karena adanya virus corona atau COVID-19. Saudaraku, mari jangan sampai kita menjadikan itu alasan tidak pergi ke gereja karena kita berada dalam ketakutan. Mari kita gunakan latihan ini. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini orang-orang yang sungguh-sungguh dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kita juga bukan mau mencobai Tuhan. Itu sebabnya kita harus menundukkan diri pada protokol kesehatan. Ya, kita taat pada aturan-aturan. Hari-hari ini juga, anak-anak yang lulus SMA, kalian semua sedang berhadapan dengan persoalan menginginkan diterima di universitas atau fakultas di universitas tertentu yang kalian inginkan. Mari belajar dari perempuan Kanaan, belajar dari perwira Romawi, kenali firman Tuhan, belajar mengimani sesuatu, supaya sukacitamu penuh. Apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari sore hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu, seberapa banyak yang telah mendengar firman-Mu ini, dengan segala kebutuhan mereka. Biarlah mereka mendapatkan Tuhan, berkat yang luar biasa dari firman ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba percaya Tuhan Engkau terus berbicara, sampai pada saatnya mereka mendapatkan bukti dari apa yang tidak mereka lihat. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menyentuh mereka berbicara kepada anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.